Selanjutnya pemaparan program kerja KKN dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita curahkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu seperti sekarang ini. Jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Barru. Di samping diri saya ada koordinator camat atas nama Nasrul. Di samping kirinya ada Muhammad Yusri sebagai koordinator desa. Dan di samping kiri saya lagi ada Dewi Surasmi Rahman sebagai sekretaris, dan saya sendiri saya Risma sebagai bendahara, dan ada Muhammad Ardiansyah, Musfira Nur Hikmah, dan Musfira sebagai anggota. Baik, adapun pada kesempatan kali ini izinkan kami memaparkan rencana program kerja kami. Ya, program yang pertama yaitu pembinaan baca tulis Al-Quran. Jadi target pelaksanaannya ini terlaksana sebanyak 12 kali berdasarkan yaitu tadarus Al-Quran. Target pelaksanaannya itu juga 5 kali. Baik, itulah tadi pemaparan program kerja dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Barru. Selanjutnya arahan atau masukan dari masyarakat, dengan ini disilakan. Terima kasih. Jadi saya tidak memotong Pak Kadus ya. Saya dulu ingin merangkum ini. Jadi saya mohon dulu sebelumnya saya ingin sampaikan ke pemerintah desa Jangan-Jangan, saya mohon pinjam pakai besok tempatnya ini, aulanya, karena rencana besok ada acara di PKG, tapi yang punya PKG juga mau pakai. Nah sengaja saya harus bicara, sudah semua dibacakan ini. Yang tadinya ini karena program kerjanya BT Tinco Pangi, yang satunya hanya BT saja, yang keduanya stay ya sudah masuk Tinco dan Pangi. Alhamdulillah. Saya tahu perasaannya. Saya juga bisa merasakan hal itu. Jangan berdebat, sampaikan saja kebenaran, jangan berdebat. Itu saja. Saya sudah cukup. Persoalan mau menerima atau tidak itu hidayah dari Allah. Allah yang tahu untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Saya kira itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan atau koreksi. Di sini saya lihat di program kerjanya untuk Stay Al-Ghazali ini hanya berfokus kepada 2 bidang, yaitu pendidikan sama perkembangan. Saya tidak melihat adanya yang terkait masih di bidang lingkungan. Ini juga perlu. Terus bisa kita tambah prokerta itu, karena ini programnya saya lihat jarang kerja di siang, rata-rata malam saya lihat ini. Bisa kita prokerta supaya bisa dikolaborasi dengan Muhammadiyah. Tapi tidak usah ya sampai 10 lah. Kasih program-program yang senada dengan kemauan daripada pemerintah desa. Ini kan pemerintah desa punya tujuan, yaitu bagaimana ketahanan pangannya meningkat
dan pertaniannya dan perkebunannya juga dia lebih meningkat. Bantu di situ. Mungkin itu kalau masalah itu tadi sesuai dengan dibilang tadi Pak Kasih Pemerintahan Kesempatan, dia bilang harus sebenarnya mahasiswa yang harus berpikir, karena kenapa bisa contoh tadi kita bilang saya agak sulit ke atas jalanan begini, Anda harus berpikir bagaimana saya bisa sampai di atas. Itulah tantangan untuk seorang mahasiswa. Ketika Anda baru melihat jalan sudah mengeluh, sebenarnya Anda bukan mahasiswa, Anda orang yang suka mengeluh. Mahasiswa itu tidak boleh mengeluh, harus cari solusi. Solusi yang didapat tadi adalah koordinasi. Itu tidak. Terima kasih banyak. Cek. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku keluarga berencana yang juga salah satu penanggung jawab di rumah dataku. Nah, kebetulan saat ini karena kami akan ada kunjungan, untuk itu di rumah dataku ini akan dilakukan pembenahan. Saya lihat tadi untuk dari Universitas Muhammadiyah Baru ini ada prokernya di rumah dataku. Kalau dari Al-Ghazali tidak ada di. Nah, di sini kami memohon kerjasama dan bantuannya bersama-sama berkolaborasi untuk membantu kami dalam pembenahan rumah dataku. Kemudian tadi dalam salah satu proker saya salpok dengan proker klinik numerasi dan literasi. Nah, sebenarnya kalau dipikir itu merupakan salah satu inovasi. Kenapa di zaman digitalisasi sekarang handphone atau gadget itu sudah sangat-sangat menjadi teman bestinya anak-anak di. Nah, melalui klinik literasi dan numerasi ini bisa meningkatkan minat baca anak-anak sehingga tidak terjadi atau menjadi salah satu pencegahan adiksi gadget. Jadi mungkin setelah prokernya ini anak-anak KKN 2 kayaknya ini memang bagus untuk terus dikembangkan di rumah dataku. Jadi klinik literasi dan numerasi ini, kemudian ada juga perpustakaan yang bisa betul-betul dimanfaatkan ke depannya. Jadi semoga sasarannya juga tepat sasaran. Kami juga bisa bekerja sama, kami juga kami mengelola di rumah dataku. Nah, itu tadi. Jadi setiap ada program-program kerja yang dilaksanakan di desa, karena adik-adik ini sudah ada di sini, artinya iya siap membantu untuk kesuksesan program-program yang ada di desa. Mungkin itu saja dari kami. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi deh, karena kebetulan sudah ada grup, jadi Caca tadi yang dibilang Ibu Andi, setiap ada kegiatan ya bagus kalau ada penampakan ciri khas tak, atau bisa kita apalagi ada dokumentasi. Jadi ya jadi saya sebagai ketua tim penggerak PKK karena kebetulan juga itu banyak kegiatan tak. Jadi kemarin juga alhamdulillah dua kakak ini sudah bergabung di kegiatan Termas, karena itu juga kita punya kegiatan rutin. Kalau hari Ahad selama tidak ada kegiatan lebih penting, kita juga selalu laksanakan kegiatan Termas senam bersama. Jadi mungkin barangkali minggu depan kita fokuskan lagi di Pincong. Jadi di grup itu insya Allah kebetulan besok kita mau dulu ada juga dahsyat ya, bisa kita gabung juga. Di ini juga utamanya greenhouse. Kemarin kita sudah bagi tugas nih, karena kebetulan ada dua, kita atur jadwal, bisa kita membantu di situ bersih-bersih, baru kita tanami. Untuk bibitnya insya Allah nanti kita fasilitasi. Ya mungkin coba itu. Mengenai baca tulis Al-Quran, mungkin kalau dari saya jangan terlalu ke anak-anak. Jadi di sini kan ada ibu-ibu pengajian. Mungkin ibu-ibu pengajian bisa kita genjot di sini baca tulis Al-Qurannya, karena mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Jadi saya pikir mungkin
ibu-ibunya ini juga perlu, karena kalau anak-anak susah sekali sekarang, susah sekali diajar sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua sudah mengenal HP. Mungkin kita sudah jadwalkan waktu untuk pembelajaran, akan tetapi mereka tidak datang karena mereka sibuk dengan HP. Kemudian mengenai pengurusan jenazah, kalau bisa nanti kita adakan 2 kali kalau bisa. Pertama, satu di sini itu 3 dusun, di sini 3 dusun. Di atas juga 1 kali di daerah apakah itu Ero atau Dirulu, seperti itu. Selanjutnya kepada adik-adik Staya Gasali, saya meminta kalau bisa bukakan jalan agar supaya bisa dibentuk remaja masjid. Tahun 2011 pertama kali dibentuk remaja masjid di Dusun Bete. Itu tahun 2011 dari Staya Gasali. Yang bentuk itu mungkin kita kenal namanya, angkatannya Kak Firman. Sekarang guru di SMA 5 ya. Jadi harapan saya supaya bagaimana nanti setiap dusun itu bisa dibentuk remaja masjidnya. Tapi kalau tidak bisa, mungkin yang siap saja, terutama di Dusun Bet itu siap sekali untuk dibentuk remaja masjidnya. Karena kalau kita bentuk saja tanpa ada pembinaan dari BKPRMI, itu juga sia-sia saja. Jadi saya kira itu di Staya Gasali itu rata-rata pengurus BKPRMI kalau bisa. Itu yang umumnya dilaksanakan di desa Jangan-Jangan itu cuma poli, karena bisa laki-laki bisa perempuan. Juga mengenai baca tulis Al-Quran untuk anak-anak, motivasinya itu anak-anak harus ada pertandingannya, harus ada lombanya. Jadi kolaborasi mungkin nanti hadiahnya itu terserah, bisa buku 3, 4, itu saja pulpen, bisa begitu. Tidak, bahkan kalau tidak ada hadiahnya juga tidak apa-apa. Tapi motivasinya anak-anak untuk belajar itu harus ada pertandingannya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, menyambung dari apa yang disampaikan tadi Pak Baktian. Iya sih bagusnya, karena selalu ada lomba-lomba, utamanya ini untuk anak-anak. Jadi kan ini kan ada kegiatan di masjid, mungkin juga bagus lomba-lomba kayak pengapalan Al-Quran atau apa. Ini juga tadi ada saya lihat benahi lapangan tuh saja ada lomba-lomba, enggak? Ada. Iya, insya Allah tahu ada rencana lomba polinya, utamanya ibu-ibu di. Iya, begitu. Seru ke ibu-ibu.